fiha. Pertama, untuk ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala, kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat, dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya. Baik, Kunaiza, benar ya, kuisnya tentang diagram. Jadi sediakan buku modulnya, buku modul Matematika 5B pada materi diagram. Silakan disediakan dulu. Sudah, Ustadz. Baik, apa sih yang dimaksud dengan diagram itu? Nah, diagram itu fungsinya mirip seperti tabel, yaitu untuk memudahkan kita dalam membaca data. Nah, bahkan lebih mudah membaca diagram daripada membaca data. Nah, karena pada diagram kita langsung melihat gambarannya, langsung melihat gambarannya. Jadi tidak hanya angka-angka atau dari tahun ke tahun misalnya, atau nama-nama, tidak ya. Pada diagram kita dapat melihat gambarannya, baik itu berupa batang misalnya ya, atau persegi panjang, berupa lingkaran misalnya, berupa kurva, dan lain sebagainya. Nah, diagram terdiri dari beberapa macam, ada beberapa jenis diagram. Diagram yang berupa gambar-gambar kita sebut dengan piktogram. Nah, sesuai namanya ya, picture, piktogram. Artinya diagram yang berbentuk gambar-gambar. Kemudian ada diagram batang, sesuai namanya lagi, batang. Nah, artinya seperti persegi panjang. Kemudian ada diagram garis, sama ya, sesuai dengan bentuknya atau gambarnya, yaitu berupa garis. Dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Nah, sebenarnya masih banyak diagram-diagram yang lainnya. Tetapi pada pertemuan ini atau pada kelas 5 ini kita hanya membahas 4 saja itu ya, yaitu diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait diagram? Insya Allah, Ustadz. Insya Allah tidak ada ya. Nah, fungsinya sama seperti tabel yang kemarin kita pelajari, yaitu untuk memudahkan kita dalam memahami suatu data. Bahkan lebih mudah membaca diagram. Karena apa? Karena ada gambarannya. Jadi tidak hanya nama-nama, tidak hanya angka-angka, tidak hanya nilai-nilai. Datanya juga disajikan dalam bentuk gambar. Baik, yang pertama, piktogram. Nah, piktogram ini merupakan diagram gambar. Diagram tersebut menyajikan suatu data dengan bantuan gambar yang diperkecil atau disederhanakan. Nah, biasanya setiap satuannya itu mewakili beberapa bagian. Atau setiap satu gambar, misalnya, itu bisa mewakili 10 orang. Nah, pada soal di samping itu ya, kita melihat satu gambar jeruk itu bisa mewakili 50 ton.
dapat mewakili 50 ton. Contoh nomor 1 A. Berapa ton hasil panen padi pada bulan Juni? Nah, maka kita hitung berapa jumlah gambarnya di situ. Berapa jumlah gambar pada gambar jeruk pada bulan Juni? 350. Berapa? 7. 7. Berarti yang A jawabannya adalah 7 kali 50 ton. Karena satu jeruk mewakili 50 ton. Sama dengan berapa? 350 ton. 350 ton. 350 ton. Nah, jadi hasil panen pada bulan Juni itu sebesar 350 ton. Contoh lagi yang B. Berapakah hasil panen padi pada bulan Juli? Ada berapa jeruk di situ? 6 dan 6,5. 6,5 atau 6,5. 6,5 kali 50 ton. Sama dengan berapa? 325. 325 ton. Berapa atau pada bulan apakah panen paling banyak? Maka jawabannya Agustus. Agustus. Nah, tanpa kita hitung berapa hasil panennya, kita cukup melihat banyaknya jeruk di situ. Nah, ternyata yang paling banyak jeruknya adalah pada bulan Agustus. Ada berapa jeruk di situ? 9. Ada 9 ya. Yang lain pada bulan Juni ada 7 jeruk. Pada bulan Juli ada 6,5 jeruk. Atau 6,5 jeruk. Pada bulan Agustus ada 9 jeruk. Jadi yang paling banyak itu ada pada bulan Agustus. Hasil panen paling banyak adalah pada bulan Agustus. Baik, sampai sini paham ya Salihah ya? Kalau paham Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, data berikut menunjukkan keuntungan sebuah toko. Jika satu gambar RP tersebut mewakili 1 juta, maka keuntungan paling rendah terjadi pada bulan apa? Mei. Bulan Mei. Karena pada bulan Mei gambarnya cuma ada 3 di situ ya. Kemudian keuntungan pada bulan April berapa jumlahnya? 5 juta. 5 juta Ustaz. 5 juta. 5 juta. Baik. Di situ ada 5 gambarnya ya. Kemudian kita kalikan dengan 1 juta. Sehingga sama dengan 5 juta. 3.500.000. Kemudian keuntungan pada bulan Mei ada berapa juta di situ? 3 juta. 3 juta. Karena gambarnya ada 3. Karena gambarnya ada 3, kita kalikan dengan 1 juta. 3 kali 1 juta. Sama dengan 3 juta. Keuntungan pada bulan Juni berapa itu? 3.500.000. 3.500.000 atau 3,5 pada gambarnya ya, 3,5 kita kalikan dengan 1 juta. 3 kali 1 juta. Sama dengan 3.500.000. Sama dengan 3.500.000. Baik, sampai sini paham ya? Mudah banget ya? Insyaallah mudah Ustaz. Kemudian ada diagram batang.
Nah, pada diagram batang, atau yang tadi mau dicatat? Tidak usah. Atau sudah dikerjakan? Dikerjakan sudah. Baik, kemudian diagram batang. Sesuai namanya. Diagram yang menunjukkan suatu data dengan bentuk persegi panjang atau bentuk batang misalnya. Fungsinya sama, supaya kita dapat memahami suatu data lebih mudah dengan adanya gambar-gambar tersebut ya. Baik, contoh. Berdasarkan diagram di atas, tentukan jumlah penduduk pada tahun 2011. Berapa jumlahnya? 7.500. 7.550. Kemudian, jumlah penduduk pada tahun 2015. Berapa jumlahnya? 7.900. 7.900. Apakah terjadi peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya? Ya. Iya, Ustaz. Berarti jawabannya benar ya. Iya benar, karena pada tahun 2011 sampai 2015 terjadi peningkatan jumlah penduduk. Nah, itu kita dapat melihatnya pada diagram batang. Dari tahun ke tahun, diagram batangnya semakin meningkat atau semakin tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk setiap tahunnya semakin meningkat. Ustaz izin ke kamar mandi. Baik, silahkan. Perhatikan di sini, Soleha. Nah, pada diagram batang, apa saja yang terdapat pada diagram batang? Apa saja informasi yang terdapat pada diagram batang? Nah, sumbu X atau sumbu yang horizontal atau sumbu yang ke samping, ini disebut dengan sumbu X ya. Biasanya itu terdiri dari periode atau tanggal misalnya, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Bisa juga diisi dengan nama-nama ya. Kemudian sumbu yang vertikal. Nah, ini disebut dengan sumbu Y ya. Sumbu yang vertikal juga bisa disebut dengan sumbu Y. Itu terdiri dari nilai ataupun angka. Tak lupa di situ juga ada judul ya. Nah, kalau nggak ada judulnya, nggak jelas data apa sih ini. Maka perlu dikasih judul. Misalnya diagram pertumbuhan tinggi badan Rehana misalnya. Tahun 2011 tinggi Rehana 120 cm misalnya. Tahun 2012 tinggi badan Rehana misalnya 125 cm dan seterusnya. Jadi harus ada judulnya ya. Nah, supaya jelas itu data untuk apa. Datanya menginformasikan tentang apa. Nah, maka perlu adanya judul di situ. Baik, sampai sini paham Salihah?
Allah. Baik, kita coba. Berikut ini data jumlah penduduk Desa Sunten Jaya. Nah, sajikan data di atas dengan diagram batang. Terletak di RW manakah jumlah penduduk terbanyak? Terletak di RW manakah jumlah penduduk terendah? RW 1. Baik, pertama-tama kita jawab soal yang nah, kita membuat diagram batangnya terlebih dahulu. Baik. Nah, ini bisa ditambahkan lagi di sini ya. Jumlah penduduk Desa Sunten Jaya. Nah, harus jelas judulnya ya. Harus jelas judulnya. Kalau jumlah penduduk saja, maka tidak jelas. Nah, jumlah penduduk desa mana itu ya? Apa desa Penari? Apa desa Duit? Ada yang tahu no, desa Duit? Tidak, Ustaz. Duit berarti banyak duitnya dong, Ustaz. Baik. Unik-unik ya nama-nama desa di Indonesia ya. Nah, itu tadi Ustadz jelaskan bahwa pemberian judul juga harus jelas. Jangan cuma ditulis jumlah penduduk saja. Tambahkan jumlah penduduk Desa Sunten Jaya. Karena datanya menampilkan, memaparkan jumlah penduduk di desa tersebut atau di Desa Sunten Jaya, bukan di desa yang lainnya. Maka harus jelas judulnya. Harus jelas judulnya. Baik. Kemudian kita buat grafiknya ya. Nah, ada sumbu X, ada sumbu Y tadi ya. Yang X itu yang horizontal. Kemudian yang vertikal, nah ini sumbu Y-nya. Yang horizontal kita isi dengan nama. Karena di situ berisi tentang nama ya. RW 01, RW 02, RW 03, RW 04. Nah, ini nama-nama di sini. Kemudian untuk yang vertikal itu berisi tentang nilai ataupun angka. Nah, skalanya ini kita tentukan ya. Skalanya kita tentukan di sini. Karena jumlah penduduknya itu ada yang 550, ada yang 590, ada yang 640, ada yang 670. Maka kita tentukan dulu skalanya ya. Tidak harus memulai dari angka 0. Tidak harus memulai dari angka 0. Nah, terkadang kita perlu mempersempit skalanya ya. Terkadang kita perlu untuk mempersempit skalanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat perbedaan antar datanya. Kalau skalanya besar, nah itu perbedaannya itu tidak terlalu terlihat signifikan atau tidak terlalu terlihat jelas. Kalau skalanya terlalu besar, datanya atau perbedaan datanya
itu tidak terlalu jelas kita melihatnya. Nah, kalau kita persempit skalanya, ini akan membuat kita melihat perbedaan antar RW 01, RW 02, RW 03, RW 04. Nah, itu lebih jelas. Yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih rendah, yang mana yang ada di antara keduanya misalnya. Itu dapat kita lihat dengan jelas kalau skalanya kita perkecil. Nah, ini Ustadz memperkecil skalanya ya. Ustadz ambil dari 500 sampai 680. Dari 500 sampai 680. Baik, kemudian di sini perhatikan ya. Harus konsisten memasukkan skalanya di situ ya. Nah, contoh misalnya dari 500 ke 520 itu bertambah 20. Dari 520 ke 540 juga sama, bertambah 20. Dari 540 ke 560 juga sama, ditambah 20. Dan seterusnya tambah 20 semuanya. Kemudian di sini perhatikan, jaraknya juga harus konsisten. Jika dari 500 ke 520 itu jaraknya 1 cm, maka yang lain juga harus 1 cm. Dari 520 ke 540 juga harus 1 cm. Atau jika jaraknya dari 500 ke 520 itu jaraknya 3 cm kita membuatnya misalnya. Maka di atasnya juga harus 3 cm juga jaraknya. Ketika membuat garisnya ya, nah ini juga harus sama ya. Dari 540 ke 560 juga harus 3 cm. Atau misalnya gambarnya dibuat kecil, nah jaraknya 0,5 cm misalnya. Yang ini juga 0,5 cm. Tidak masalah. Yang penting konsisten ya. Jaraknya sama. Nah, karena memang jarak antar skalanya juga sama, yaitu tambah 20, tambah 20, tambah 20, dan seterusnya. Baik, sampai sini paham ya Solihah ya? Insya Allah paham. Insya Allah paham Ustaz. Nah, baru setelah itu kita gambar batangnya ya, atau persegi panjangnya. Karena pada RW 01 itu jumlah penduduknya adalah 670, nah, maka kita ambil di sini. Karena 670 itu letaknya di antara 660 dan 680, maka kita ambil di sini ya. Nah, kita buat batang atau persegi panjang di situ. Sesuai dengan jumlah penduduknya. Yang di RW 02 juga sama. Kita ambil 590 di situ. Nah, kita tarik ya. Kemudian kita buat diagram atau kita buat batangnya ya. Persegi panjangnya. Yang RW 03 juga sama. Kita tarik garis lurus dari skalanya. Kemudian barulah setelah ketemu dengan skalanya, kita buat persegi panjangnya. Yang RW 04 juga sama. Kita ambil dari skalanya 550. Nah, baru kita dapati di situ ya. Di RW 04 jumlah penduduknya 550 orang. Nah, Ustaz, Ana nggak mau
dari 500 misalnya, mau dari 0 buat skalanya, maka silahkan buat dari 0, tidak masalah. Nah, hanya saja grafik atau diagram yang dibuat itu tidak akan terlalu nampak perbedaan antar RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04. Nah, tujuannya mempersempit skalanya adalah untuk membuat diagram batang tersebut dapat dipahami atau diambil informasinya dengan cepat, ya. Lebih mudah. Baik, kenapa Soleha? Izin ke toilet, Ustaz. Baik, silahkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kayak udah mau jus. Insyaallah tidak, Ustaz. Insyaallah tidak, Ustaz. Kalau disuruh buat diagram batang bisa berarti ya? Bisa, Insyaallah Ustaz. bisa. Insyaallah. Bisa, Ustaz. Baik. Kemudian soal yang B, terletak di RW manakah jumlah penduduk terbanyak? Satu. RW 01. Satu. Karena pada RW 01 kita langsung dapat melihat, oh, persegi panjangnya yang paling tinggi atau batangnya paling tinggi di situ. Berarti RW 01. Nah, itu tujuannya mempersempit skalanya supaya perbedaan antara RW 01, RW 02 sampai RW 04 itu dapat kita lihat dengan jelas. Kemudian terletak di RW manakah jumlah penduduk terendah? 04. RW 04. Nah, kita langsung dapat melihatnya di situ ya. Oh, RW 04 persegi panjangnya kecil banget. Nah, berarti paling rendah itu ya jumlah penduduknya. Baik. Untuk soal nomor 2, ini dapat dikerjakan di rumah ya. Buat diagramnya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk soal-soal yang tidak atau belum kita bahas, kalian dapat mengerjakannya di rumah ya. Silahkan kerjakan di rumah. Apakah perlu untuk dikumpulkan? Tidak perlu. Kalian dapat mengumpulkannya pada orang tua kalian atau pengajar kalian. Supaya apa? Nah, supaya ada nilai pekanan dari orang tua. Nah, biasanya setiap mau rapotan itu dibagikan link untuk pengisian nilai pekanan orang tua. Nah, itu Ustadz harapkan anak-anak 5B mendapatkan nilai pekanan semua dari orang tuanya masing-masing. Tidak hanya mata pelajaran matematika, tidak hanya mata pelajaran IPA, semua mata pelajaran. Pelajaran matan juga ya. Kalau bisa ada nilai pekanan dari orang tua. Baik, sampai sini paham ya Salihah ya? Insyaallah. Paham, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah paham, Ustaz. Baik, kemudian diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk kurva. Ada yang tahu yang dimaksud dengan kurva itu apa? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Kurva itu garis lurus. Nah, perhatikan pada tahun 2011 ke 2012. Itu datanya terhubung ya, terhubung dengan garis lurus. Garisnya tidak melengkung. Tidak melengkung seperti ini misalnya. Nah, semuanya garisnya lurus ya. Semuanya garisnya lurus. Baik, paham ya maksudnya ya? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Diagram garis tersebut menampilkan jumlah penduduk desa Parangtritis. Nah, ini
sama, judulnya juga harus jelas. Jumlah penduduk mana misalnya ya. Jumlah penduduk Tangkuban Perahu misalnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Sisingaraja misalnya. Atau jumlah penduduk di Kabupaten Jember misalnya. Di rumahnya Kunaiza itu ya. Baik. Jadi judul itu penting. Judulnya penting. Karena dari judul tersebut kita memahami, oh ini datanya untuk apa? Datanya untuk jumlah penduduk desa Parangtritis. Kemudian, dari data di atas, berapakah jumlah penduduk desa Parangtritis pada tahun 2012? Berapa jumlahnya? 7.650. 7.650. 7.650. Nah, di sini perhatikan. Dari 7.300 ke 7.400 ini tambah 100. Dari 7.400 ke 7.500 tambah 100 lagi. Nah, ini konsisten ya, tambah 100, tambah 100, tambah 100. Dan seterusnya. Kalau dari 7.300 ke 7.400, jaraknya di sini itu 1 cm, maka yang di atas juga 1 cm. Ini juga 1 cm. Yang ini juga 1 cm. Nah, supaya apa? Supaya gambarnya dapat dipahami dengan benar ya. Kalau skalanya saja sudah salah, nah ini akan menyebabkan gambar yang ditampilkan menjadi tidak sesuai dengan data yang ada. Baik. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa yang horizontal itu bisa berisi nama-nama. Tadi RT 01, RW atau RW 01, RW 02, RW 03, RW 04. Bisa juga berupa periode. Dari tahun ke tahun misalnya, dari bulan ke bulan misalnya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini contohnya dari tahun ke tahun ya, dari 2011, kemudian 2012, 2013 dan seterusnya. Baik. Kemudian berapakah jumlah penduduk desa Parangtritis pada tahun 2013? 7.750. 7.750. Baik. Contoh, ayo berlatih 1.5. Pada bulan apa terjadi penurunan berat badan? Juni. Ustaz. Pada Juli. bulan Juni. Juni. Pada bulan Juni. Kemudian, berapakah berat badan bayi Anita pada bulan April? 3,9 kilogram. 3,9 kilogram. Pada bulan apa berat terbesar? Pada bulan Juli. Pada bulan Juli. Juli. Pada bulan Juli beratnya 5,3 kg. Apakah bayi Anita terjadi peningkatan berat badan pada bulan Mei? Iya, Ustaz. Jawabannya iya, benar. Terjadi peningkatan berat badan bayi Anita pada bulan Mei. Nah, itu kita dapat melihatnya pada grafik tersebut atau pada diagram tersebut. Diagramnya dari April ke Mei itu meningkat atau semakin ke atas. Nah, itu artinya
Dari April ke Mei terjadi peningkatan berat badan bayi Anita. Ada di sini yang nama orang tuanya Anita? Tidak. Tante saya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Ibu Ya. teman saya, Ustaz. Baik. Berikut ini adalah data hasil panen padi pada desa Pegaden atau Pagaden dalam satuan ton. Buatlah diagram garis dari data di atas. Nah ini ya, masih kurang. Desa, hasil panen di desa Pagaden. Nah, ini harus ditulis dengan jelas judulnya. Kalau tidak ditulis dengan jelas, nah, informasi yang didapatkan juga tidak lengkap. Hasil panennya siapa ini? Hasil panennya desa mana? Kan menyebabkan kita tidak dapat memahami data tersebut. Maka dalam memberikan judul juga harus lengkap ya, Salihah ya. Harus spesifik sesuai dengan data yang ada. Baik. Kurang lebih sama seperti diagram batang. Kita buat sumbu X-nya, kita buat sumbu Y-nya. Kemudian kita tentukan skalanya. Kita masukkan periodenya. Nah, barulah kita isi. Karena pada 2013 hasil panennya adalah 5.800 ton, maka kita kasih titik dulu di sini. Kita kasih titik dulu di sini. Kemudian pada tahun 2014 hasil panennya adalah 5.900 ton, maka kita kasih titik lagi di sini. Kasih titik aja dulu. Kasih titik aja dulu. Pada tahun 2015 hasil panennya adalah 6.000 ton. Kasih titik lagi, Salihah. Pada tahun 2016 hasil panennya 5.800 ton. Kasih titik lagi. Pada tahun 2017 hasil panennya 6.200 ton. Kasih titik lagi. Nah, setelah dikasih titik, kasih titik, kasih titik, kasih titik, barulah kita ambil penggaris. Kita hubungkan antar titik tersebut. Kita hubungkan antar titik tersebut. Kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus ya. Tarik lagi garis lurus. Pakai penggaris ya. Jangan nggak pakai penggaris. Nanti mencong-mencong ya. Baik, sampai sini paham ya Salihah ya? Insyaallah paham. Insyaallah, Ustaz. Kalau disuruh buat diagram garis bisa berarti ya? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Baik, pada tahun berapakah panen terbanyak? Maka jawabannya 2017. 2017. 2017. Nah, pada diagram garis kita dapat melihat yang paling tinggi di situ ya. Titik paling tingginya ada pada tahun 2017. Kemudian pada tahun berapakah panen paling sedikit? 2013 dan 2016. 2013 dan Nah, 16. 2013 dan 2016. Kita lihat yang paling curam ya, paling di bawah ya. Yang ada pada paling bawah. Titik paling bawah itu adalah hasil panen paling sedikit. Kalau hanya satu, misalnya 2013 saja, maka sebutkan 2013 saja. Tapi kalau ada dua, maka sebutkan dua-duanya. Sebutkan dua-duanya. 2013 dan 2016. Baik, kemudian apakah terjadi peningkatan antara tahun 2014 sampai 2015? Iya, terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan. Nah, kita dapat melihat di situ kurvanya ke atas, kurvanya meningkat, atau kurvanya meninggi. Maka itu
menandakan bahwa pada tahun 2014 sampai 2015 terjadi peningkatan hasil panen. Yang terakhir, penurunan hasil panen terjadi pada tahun berapa? 2016. 2016, Mumtaz. Itu terjadi penurunan hasil panen. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai. Untuk yang nomor 2 dan seterusnya, nah itu dikerjakan di rumah ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Alhamdulillah udah selesai ya materinya, Salihah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Samira, Ustaz. Kenapa, Samira? Ustaz, untuk presentasinya kapan ya, Ustaz? Besok Samira ikut sanlat, gimana ya, Ustaz? Besok presentasinya ya. Nah, bagi yang tidak bisa presentasi, nah maka dapat mengumpulkan presentasinya melalui video ya. Melakukan video presentasi sendiri di rumah ya. Nah, Ustaz. Jadi tidak semuanya bisa presentasi di Google Meet karena waktunya tidak mencukupi ya. Nah, untuk yang tidak berkesempatan menampilkan atau memaparkan materinya, nah maka dapat melakukan presentasinya melalui video. Silakan lakukan rekaman sendiri ya, kemudian dikirimkan ke ustadznya. Ustadz, Ana sudah selesai membuat video presentasinya, kemudian dikirimkan ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Presentasinya bebas. Kenapa? Batasnya kapan, Ustaz? Batasnya kapan? Nah, batasnya sebelum Lebaran ya. Besok Ustaz. Batasnya sebelum Lebaran. Batasnya sebelum Lebaran, sebelum 1 Syawal ya. Kalau sudah 1 Syawal, nah, jangan mengerjakan tugas ya. Kalau sudah 1 Syawal, jangan mengerjakan tugas. Waktunya kita bergembira ya, berbahagia. Nah, jangan kerjakan tugas di hari raya. Jadi sebelum Lebaran dikumpulkan ya. Baik, dapat dipahami? Datanya dibikin diagram juga, Ustaz. Kenapa? Datanya yang kemarin udah dibuat itu dibikin diagram juga. Tidak perlu ya. Baik, ada lagi? Ustaz, Kalau mau dibuat diagram juga tidak masalah. Nah, kalau mau dibuat diagram juga tidak masalah. Nah, itu akan memudahkan juga. Kenapa? Itu bebas itu. Iya. Ustaz, untuk presentasinya kan harus perkenalan ya, Ustaz, terus penjelasan. Nah, terus mengakhiri itu nanti ada pertanyaan nggak, Ustaz? Ada pertanyaan atau tidak ya? Buku itu seperti apa? Baik. Sekian kita ada tidak, Ustaz? Pertanyaannya insya Allah mudah-mudah ya. Tidak akan menyulitkan. Kalian sudah mempelajari hari ini ya terkait data-data ya, memahami data. Ya, itu dari kemarin kita belajar ya, atau dari pekan lalu bahkan kita belajar, tidak ada yang salah jawabannya ya. Benar semua. Jadi nggak usah takut terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena pertanyaannya pasti sesuai dengan data yang ditampilkan. Nggak mungkin misalnya Kirana presentasi misalnya. Tapi Ustadz tanya sama Kirana terkait data yang dimiliki oleh Aisyah misalnya. Pusing nanti Kirananya. Baik, paham ya? Insyaallah paham, Ustaz. Iya. Insyaallah Pak. Iya, kenapa? Nanti presentasinya itu sesuai urutan penempatan, Ustaz. Ustadz yang tunjuk aja ya. Ustaz, Kenapa? presentasinya perlu dikirim dulu tidak, Ustaz? Baik, sudah banyak yang sudah mengirim ya. Perlu untuk dikirim. Baik, kita cukupkan ya Salihah ya. Waktunya sudah lewat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Baik, kita akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.